Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan berkaitan dengan teamwork dan team building dan mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Pentingnya teamwork dan team building dalam pendidikan insya Allah akan saya sampaikan. Saya Surahman, Kepala SMA Negeri 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Agenda yang akan disampaikan dalam kegiatan kali ini, yang pertama berkaitan dengan deskripsi permasalahan, kedua akar permasalahan, ketiga alternatif solusi, keempat hasil pemecahan masalah, dan kelima sumber rujukan solusi dan penutup. Deskripsi permasalahan, teamwork atau kerjasama tim merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa teamwork yang handal maka akan sulit sebuah lembaga pendidikan berkembang dan mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kondisi sekolah selalu dalam keadaan teamwork yang baik. Dan ini berlaku untuk semua lembaga atau institusi ya, bahwa kerjasama tim sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dari lembaga institusi tersebut. Selanjutnya akar masalah ya. Akar permasalahan yang kami hadapi pada saat ini yaitu pentingnya interaksi antar rekan kerja, pentingnya kerjasama antar rekan kerja, pentingnya lingkungan kerja yang kondusif. Pentingnya interaksi antar rekan kerja bahwa sangat dibutuhkan bagaimana supaya rekan-rekan dalam sebuah institusi, dalam sebuah lembaga berinteraksi dengan baik sehingga membuat tugas menjadi nyaman, menjadi tentram ya. Untuk itu harus diadakan upaya-upaya interaksi antar rekan kerja. Kemudian juga pentingnya kerjasama antar rekan kerja, bahwa kita maklumi bersama tidak mungkin kita kerja sendiri ya, bahwa kita sangat membutuhkan untuk kerja bersama-sama atau kerja sama, sehingga ketika menghadapi permasalahan bisa diselesaikan secara bersama. Yang tentu saja pemikiran bersama akan lebih baik ya daripada pemikiran sendiri. Termasuk juga ketika ada problem, ketika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan kerjasama, dengan pemikiran yang banyak. Kemudian pentingnya lingkungan kerja yang kondusif ya, kita akan bekerja dengan baik apabila lingkungan sekitar kerja kita yang kondusif, dan ini harus diciptakan oleh kita semuanya, diciptakan oleh warga atau pegawai yang ada di dalam institusi ya, termasuk yang terjadi di sekolah ya, bagaimana semuanya berupaya supaya bekerja dengan kondusif. Dan alternatif solusi yang dilaksanakan diantaranya memberikan bimbingan berkala kepada staf guru dan TU. Nah ini yang namanya pertemuan, yang namanya bimbingan ya, baik itu pertemuan secara formal, adanya rapat-rapat kecil atau rapat bersama, ataupun ketika secara personal bertemu. Nah di sini perlu disampaikan beberapa arahan-arahan atau hal yang bisa mendukung untuk keberhasilan dalam sebuah pencapaian visi misi atau tujuan lembaga. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dalam mengikuti berbagai kegiatan. Kebetulan saat ini sedang ada POR Guru ya, PORGUR atau Pekan Olahraga Guru. Nah ini kami jadikan untuk meningkatkan team building ya, bagaimana supaya bisa sama-sama berinteraksi, bekerja sama ya, membentuk sebuah tim, sehingga nanti harapannya ketika di dalam dunia kerja yang nyata bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, membuat lingkungan kerja yang kondusif. Nah ini ketika lingkungan kerja yang kondusif akan membuat pekerjaan menjadi nyaman, menjadi aman, sehingga bekerja dengan baik dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik atau meningkatkan mutu pembelajaran ya, mutu sekolah ya, karena kalau tidak kondusif barangkali untuk menyampaikan pembelajaran atau melakukan pembelajaran tidak nyaman, tidak kondusif. Ini harus diupayakan oleh semuanya dengan melihat
tentu saja kondisi yang ada ya. Jadi dengan bagaimana mampu memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada ya, supaya bisa menjadi kondusif. Dan yang jangan lupa barangkali senantiasa melakukan evaluasi ya, sedikit banyaknya dengan evaluasi akan ada perbaikan-perbaikan untuk kebaikan proses selanjutnya ya, supaya bisa meningkatkan kualitas yang diharapkan. Dan setelah melalui beberapa solusi untuk memecahkan masalah ya, maka hasil pemecahan masalah yang ada diantaranya berkaitan dengan kinerja ya, alhamdulillah ini mampu meningkatkan kinerja eh, pegawai ya, sehingga seluruhnya menjadi aktif ya, menjadi inovatif, menjadi kreatif, kinerjanya menjadi baik ya. Kemudian juga kerjasama ya, ini ternyata alhamdulillah membuat kerjasama tim semakin solid, semakin baik, semakin bersama-sama dalam menggapai semua tujuan yang diinginkan. Dan motivasi kerja ya, alhamdulillah motivasi juga kerja juga meningkat atau meningkatkan motivasi dalam bekerja antar anggota ya, dengan adanya tadi kerjasama yang baik, dengan adanya kinerja yang baik, juga motivasi kerja untuk bekerja, untuk mengabdi, untuk melaksanakan tugas juga alhamdulillah adanya peningkatan. Kemudian dalam hal interaksi ya, ini meningkatkan interaksi antar rekan kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif ya, dengan dibangunnya kerjasama yang baik, dengan adanya motivasi yang baik, dengan adanya kinerja yang baik. Alhamdulillah juga interaksi antar rekan kerja bisa lebih efektif, bisa lebih kondusif, yang tentu saja pada akhirnya hasilnya juga lebih baik. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi misi lembaga ya atau sekolah bisa setahap demi setahap bisa tercapai dengan baik. Kemudian sumber rujukan solusi ya, ada beberapa sumber rujukan, barangkali bisa kita lihat dari beberapa sumber yang saya tayangkan ya, kemudian juga dari beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan ketika ada kekurangannya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, salam sukses.